Selamat pagi pemirsa, Nexus News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Angelina yang akan menemani Anda untuk beberapa waktu ke depan. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya akan kami sajikan hanya untuk Anda. Semua telah kami rangkum dan inilah beritanya. Sebuah rumah warga di daerah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar siang hari ini. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi pemadam kebakaran untuk meminta memadamkan api. Alicia di Jagakarsa, Jakarta Selatan akan melaporkan terkait bencana kebakaran tersebut. Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 11 siang hari ini. Pemadam kebakaran yang dikerahkan tiba sekitar 8 menit kemudian. Beruntungnya pada kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Api yang berkobar juga tidak merembes dan melahap rumah-rumah warga di sekitarnya. Pemilik rumah, Bayu yang berusia 28 tahun diketahui tinggal sendiri di rumah tersebut. Untungnya Bayu dapat dengan sigap menyelamatkan diri sehingga tidak terdapat korban jiwa. Kalau kronologi awalnya sih nggak tahu ya, posisinya juga lagi tidur. Terus tiba-tiba api udah gede. Gitu. Kira-kira pemadam kebakarannya datang jam berapa? Tadi jam 11, kurang lebih jam 11 siang. Jam 11 siang. Oke. Terus nggak ada korban jiwa ya? Nggak ada, aman semua. Oke. Kalau kerusakan ya pasti ya kayak kulkas gitu, kasur. Itu aja sih, sama pakaian cuma beberapa doang. Sementara penyebab kebakaran yang masih diselidiki lebih lanjut, pemilik rumah dan warga sekitar disarankan untuk tidak memasuki bangunan walaupun api sudah dipadamkan. Hal ini dilakukan guna menghindari kemungkinan korslet yang masih ada. Tim Nexus News melaporkan untuk Vokasi News. Berita selanjutnya, pada 1 Mei Jakarta menyaksikan aksi demo dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional. Ribuan buruh dan aktivis dari berbagai organisasi turun ke jalan menggelar protes di sekitar area Patung Kuda. Aksi demo ini yang telah dipersiapkan dengan matang dan menyoroti berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, termasuk upah, kondisi kerja yang aman, serta tuntutan perlindungan sosial. Dalam suasana yang penuh semangat, para peserta membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka sambil berseru memperjuangkan hak-hak mereka. Tidak hanya buruh formal yang terlibat, namun juga buruh informal dan pekerja harian yang menghadirkan suara mereka dalam aksi ini. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat akibat pandemi. Pemerintah daerah Jakarta telah memberikan pernyataan bahwa mereka menerima aspirasi para buruh dan berjanji untuk terus berupaya meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja. Ya, Angelina dan juga pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di area sekitar Patung Kuda, yaitu tempat dilaksanakannya demonstrasi massal yang dilakukan oleh para buruh untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada hari ini tanggal 1 Mei 2024. Seperti yang bisa dilihat, demonstrasi ini berjalan dengan tertib didampingi oleh musik dan juga penyerahan pendapat oleh berbagai macam pihak-pihak dari komunitas buruh yang datang pada hari ini. Lalu juga demonstrasi ini diperkirakan sudah dimulai sejak pukul 9 pagi hari ini dan akan dilakukan perarakan ke arah Bundaran HI sekitar pukul 12.30, kemudian kembali lagi ke area Patung Kuda dan dilanjutkan dengan perarakan ke area Senayan. Dan untuk 2 poin utama yang disarankan pada demonstrasi hari ini dimulai dari yang pertama pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua adalah kostum. Sekian yang dapat saya laporkan dari area demonstrasi, kembali kepada Angelina di studio. Beralih ke berita selanjutnya, datang dari Bogor, pemerintah kota atau Pemkot Bogor melakukan nobar atau nonton bareng semifinal AFC U23 Indonesia versus Uzbekistan. Warga tumpah ruah di halaman Balai Kota Bogor Tengah, Kota Bogor yang menjadi titik lokasi nobar. Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan 3 layar untuk nobar semifinal AFC U23 Indonesia versus Uzbekistan agar bisa disaksikan warga dari berbagai sudut. Warga memadati area yang biasa digunakan untuk apel jajaran Pemkot Bogor ini sejak sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Warga yang datang didominasi oleh pemuda. Mereka sempat menyanyikan yel-yel untuk mendukung timnas Indonesia U23 sambil membawa bendera dan panji komunitas. Beberapa warga mengaku memilih ikut nobar karena ingin merasakan aura pertandingan. Mereka ingin bergabung bersama pendukung lainnya menyaksikan timnas bertanding. Baik Angelina dan pemirsa, pada malam hari ini saya sudah berada di depan Balai Kota Bogor untuk memperlihatkan keadaan pada malam hari ini tanggal 29 April 2024. Dapat dilihat Balai Kota Bogor telah dipenuhi oleh penonton untuk mendukung tim nasional sepak bola Indonesia U23 melawan
Uzbekistan di semifinal Piala AFC U23. Dapat kita lihat jalanan di depan balai kota cukup padat karena diperkirakan ribuan warga kota sudah memenuhi balai kota untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Kami akan ajak Anda untuk menjelajahi bagian selatan kota Bogor, yakni tempat wisata Kampung Durian Rancamaya. Indahnya tempat wisata khas daerah Bogor ini akan memberikan pengalaman libur yang tak terlupakan bagi kalian pecinta durian. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan destinasi Bogor untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Novena Salsabila Putri di kabar Harian Nexus News. Kali ini saya sedang berada di Kampung Durian Rancamaya yang katanya merupakan surga durian di daerah kota Bogor. Lalu bagaimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Kampung Durian Rancamaya yang memiliki luas sekitar 3 hektar sudah diresmikan oleh Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto pada 21 Maret 2021. Terletak di tengah-tengah padatnya pemukiman, Kampung Durian ini kini menjadi ikon baru yang mengangkat kearifan lokal khas Kota Bogor yang juga dikenal sebagai kota hujan. Peresmian Kampung Durian Rancamaya ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Dinas Pariwisata Kota Bogor yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi lokal. Di kampung ini, berbagai jenis durian lokal khas Bogor diolah dan dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per kilogram. Tak hanya berfokus pada penjualan, Kampung Durian Rancamaya juga aktif menggelar berbagai acara yang melibatkan masyarakat. Salah satu acara unggulan adalah Festival Durian Tahunan yang selalu dinantikan. Festival ini menampilkan berbagai macam durian lokal serta aneka makanan dan minuman berbahan dasar durian seperti wajik durian, dodo durian, cipang, dan bakso durian. Menariknya, semua makanan dan minuman tersebut dibuat langsung oleh warga lokal Kampung Durian, menjadikan festival ini sebagai ajang yang khas dan unik. Kampung Durian ini berdiri itu di tahun 2022, diresmikannya tanggal 16 Maret 2022 langsung oleh Pak Wali Kota. Musim buahnya sih biasanya itu di bulan Agustus, September itu udah mulai berbunga, tapi biasanya lebih ke panen rayanya di bulan November, Desember, di akhir tahun. Pengunjung itu ada yang datang di saat musim durian, yang khusus nyari buah durian. Ada juga yang yang untuk paket eduwisata, karena kan di kita juga ada paket eduwisata ya, eduwisata tentang pertanian, tentang budidaya pertanian durian terutamanya. Juga ada di sini juga ada budidaya ikan hias. Jadi kita ada beberapa turunan untuk paket wisatanya. Jadi bukan hanya melulu tentang pertanian duriannya. Dengan keberagaman produk dan kegiatan yang ditawarkan, yang ingin menikmati durian lokal berkualitas sekaligus merasakan suasana khas kampung yang asri dan amah. Beralih ke berita selanjutnya, kali ini Nexus News akan mengajak kalian semua untuk menyusuri area Puncak Bogor di salah satu destinasi wisata milik Cimory Group. Nama tempat wisata ini yaitu Dairy Line Riverside Puncak yang dulunya bisa disebut dengan nama Cimory Riverside Puncak. Di tempat wisata ini, kalian akan diajak untuk menikmati aktivitas outdoor dengan pemandangan riverside yang indah. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan destinasi Bogor untuk Anda. Halo Sobat Next News, nah sekarang ini saya sudah berada di Dairyland Riverside yang berlokasi di Puncak. Nah, Dairyland Riverside ini adalah sebuah wahana wisata yang menyediakan atraksi wisata khususnya siang hari dan juga malam hari. Nah, lokasi wisata ini menyediakan berbagai macam atraksi, mulai dari Dairyland Forest Walk, ada juga Master Aquarium, dan juga yang terakhir yaitu go-kart. Lalu gimana sih keseruannya? Yuk ikutin terus! Dairyland Riverside Bogor menyediakan atraksi hiburan yang dibagi ke dalam 2 kategori utama, yaitu pada siang dan malam hari. Destinasi wisata ini dibuka setiap hari bagi para pengunjung dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Wisatawan akan disuguhkan dengan atraksi wisata mulai dari Monster Aquarium, Dairyland Forest Walk, dan juga go-kart. Masuk ke Monster Aquarium, pengunjung akan disambut dengan berbagai macam biota laut. Walau area tidak terlalu besar, tapi tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama anak-anak untuk sekaligus menjadi tempat edukasi mengenai hewan laut. Berbagai jenis ikan hingga kura-kura dapat kalian temukan di sini. Selain itu, mereka juga menyertakan informasi mengenai nama, habitat, hingga kebiasaan hewan-hewan tersebut.
Bergeser ke wahana berikutnya yaitu Dairyland Forest Walk, area hutan mini yang menawarkan suasana asri dan tenang. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam fauna dan peternakan sapi. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan tersebut sambil memperkenalkannya kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Beralih ke wisata malam hari yang dibuka dari pukul 5 sore hingga 8 malam, wisatawan akan disuguhkan nikmatnya pemandangan malam di hutan menyala. Sesuai namanya, area hutan menyala di Dairyland Riverside merupakan area forest walk yang disulap menjadi indah saat malam hari, di mana pohon-pohon di sekitar forest walk akan terlihat benderang karena dihiasi oleh lampu warna-warni yang cantik. Sekelilingnya juga dihiasi ornamen-ornamen indah membuat momen liburan ke Dairyland Riverside terasa bak menjelajahi negara dongeng. Tak hanya lampu, Dairyland Riverside saat malam hari juga menawarkan petualangan seru yang bisa dicoba, seperti menjelajahi jembatan hingga berburu foto dengan latar belakang Instagramable. Dengan berbagai macam atraksi wisata yang ditawarkan, destinasi wisata yang satu ini telah menjadi rekomendasi wisatawan bagi warga Jabodetabek yang ramai diperbincangkan dan tentunya layak untuk dikunjungi. Berita selanjutnya, mahasiswa program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University telah sukses menyelenggarakan Festival Budaya Nusantara ke-15 dengan tema Jelajah Gemilang Persatuan pada Minggu 19 Mei 2024 di alun-alun Kota Bogor. Festival Budaya Nusantara ke-15 ini merupakan bagian dari implementasi Project Based Learning atau PBL yang diterapkan oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, khususnya program studi komunikasi digital dan media angkatan 60. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan dalam memasarkan produk serta mengatur acara dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha. Tim kami akan melaporkan suasana dan keseruan dari acara Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor. Berikut laporannya. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di alun-alun Kota Bogor tempat dilaksanakannya Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University. Bagaimana keseruannya? Mahasiswa dibagi menjadi 20 kelompok, masing-masing menampilkan kebudayaan dari daerah yang sudah ditentukan. Mereka mempertunjukkan tarian, cerita rakyat, dan makanan khas dari setiap daerah. Acara dimulai pukul 7 pagi dengan parade budaya dan berakhir pukul 5 sore. Warga masyarakat Bogor sangat antusias menikmati pertunjukan tahunan mahasiswa Prodi Komunikasi Digital dan Media ini. Salah satu kebudayaan yang ada di Festival Budaya Nusantara adalah budaya Riau. Selain memiliki ciri khas khusus yaitu corak Melayu yang begitu sangat kental sekali, dan di Festival Budaya Nusantara Kebudayaan Riau sendiri menampilkan beberapa penampilan, diantaranya atraksi pengantin, tari kapusiri atau tari persembahan, tari zapin, dan ditutup oleh tari Melayu. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan siaran berita kami. Kami akan kembali dengan berita terbaru lainnya. Saya Angelina dan seluruh rekan Nexus News pamit undur diri.